Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Star Bina Warga GKI. Hari sudah gelap, tapi masih aja terdengar dari suatu rumah seseorang yang sedang main. Waduh, siapa ya malam-malam masih main? Wah, ternyata di kamar Doni masih main balok-balokan. Tapi kalau udah malam, harusnya waktunya tidur. Tapi Doni masih aja main balok-balokan. Karena mama masih mendengar suara mainan dari kamar Doni, makanya mama masuk. Ketika mama masuk, mama menyuruh Doni untuk segera membereskan mainannya. Ayo Doni, ini sudah malam. Mari kita membereskan mainan. Habis itu, mari kita tidur. Ya, mama sekali lagi ya, boleh ya. 5 menit lagi boleh ya, oke. Tidak Doni, besok aja kita mainnya, besok pagi ya, oke. Dengan muka cemberut, Doni membereskan mainannya. Tapi Doni membereskan mainannya dengan sangat lama, memasukkan barang-barang mainannya ke dalam box. Akhirnya mama penasaran. Doni kenapa? Kok lama ya? Ini kan cuma sedikit mainannya dan mukanya kok cemberut? Ya mama, sebenarnya Doni tidak mau tidur. Kok tidak mau tidur? Mama, boleh nggak hari ini aku tidur di kamar mama? Wah, kenapa? Biasanya kan tidur sendiri di kamar. Iya, hari ini aja ya mama, aku tidur sama mama sama papa. Kenapa Doni? Kenapa kamu gak mau tidur sendiri? Jadi sebenarnya mama, Doni takut sama gelap. Doni takut tidur sendiri. Doni kalau biasa tidur malam selalu di bawah selimut supaya tidak takut. Wah, ternyata Doni takut. Apakah setiap malam Doni selalu berdoa? Tidak mama, Doni langsung tidur, tapi Doni ketakutan, makanya Doni gak bisa doa. Harusnya Doni berdoa supaya Tuhan menjaga Doni sepanjang malam. Nah, ayo mama ceritain cerita sekolah minggu ya. Cerita Alkitabnya diambil dari Kisah Para Rasul 27. Terlihat sebuah kapal yang akan berlayar ke kota Roma. Tapi orang-orang di atas kapal belum mengenal Tuhan, makanya ketika berangkat mereka tidak berdoa. Tapi di atas kapal ini ada Bapak Paulus. Dan Bapak Paulus ini meminta kepada Tuhan untuk Tuhan menjaga sepanjang perjalanan Bapak Paulus ke kota Roma. Kapal terus berjalan dan angin berhembus dengan baik dan orang-orang masih bermain di atas kapal. Tapi Bapak Paulus tetap berdoa supaya Tuhan menjaga Bapak Paulus di perjalanan. Tiba-tiba beberapa minggu kemudian angin bertiup dengan keras dan gelombang laut menjadi tinggi. Kapal terombang-ambing dan terdengar suara angin di luar. Semua orang berteriak ketakutan, tetapi Bapak Paulus tetap berdoa. Pada malam itu, seorang malaikat datang berdiri di sisi Paulus. Malaikat itu dikirim oleh Tuhan untuk menghibur Paulus. Malaikat itu berkata, "Jangan takut Paulus, kau akan sampai ke rumah dan Tuhan juga akan menjaga semua penumpang lainnya." Pada kebesokan harinya, Bapak Paulus berbicara kepada kawan-kawan di atas kapal. "Jangan takut kawan-kawan, tadi malam Tuhan mengirim seorang malaikat. Malaikat berjanji bahwa kita semua akan selamat. Karena itu, mari kita makan dan minum bersama dan berterima kasih kepada Tuhan." Setelah itu, Bapak Paulus mengambil roti dan berdoa, "Terima kasih Tuhan atas roti ini. Terima kasih karena kami semua akan selamat. Amin." Mendengar Bapak Paulus berdoa dan melihat Bapak Paulus makan roti dengan bersukacita, semua orang lain juga minum dan makan. Lapar sekali mereka. Mereka makan sampai kenyang.
Apa yang Tuhan janjikan sungguh terjadi. Pada hari berikutnya, kapal ditiup angin sampai ke sebuah pulau kecil. Banyak batu karang terdapat pada pulau itu. Kapal tertandas dan tenggelam. Semua orang sampai ke pulau dengan selamat. Ada yang berenang dan ada yang memegang kayu supaya tidak tenggelam. Mereka sudah belajar dari Bapak Paulus bagaimana berdoa kepada Tuhan yang akan menjaga mereka. Nah, Doni sebelum tidur harus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menjaga Doni sepanjang malam. Ya Mama, Doni mau seperti Bapak Paulus yang berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menjaga Doni juga sepanjang tidur Doni. Nah, akhirnya Doni tidak takut lagi. Doni bisa tidur dengan tenang karena Doni tahu Tuhan Yesus menjaga Doni sepanjang malam, sepanjang Doni tidur. Nah, adik-adik jangan takut ketika tidur di malam hari. Jangan takut gelap karena Tuhan Yesus selalu menjaga adik-adik sepanjang malam dan membangunkan adik-adik kebesokan harinya dengan kekuatan yang baru. Makanya adik-adik jangan takut di malam hari karena Tuhan Yesus menjaga adik-adik. Yuk, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk renungan hari ini. Biarlah kami selalu mengandalkan Tuhan di setiap kehidupan kami. Dan terima kasih karena Tuhan selalu menjaga kami. Terima kasih Tuhan. Amin.